3 tahun pasca Sudirman dilantik menjadi jenderal, agresi militer pertama terjadi. Peristiwa ini berujung pada persetujuan Linggarjati. Akibatnya, Indonesia harus menyerahkan wilayahnya. Pemberontakan dan percobaan kudeta juga bermunculan pada tahun 1948. Situasi penuh tekanan ini memicu tumbuhnya penyakit tuberkulosis dalam tubuh Jenderal Sudirman. Paru-paru kanan Sudirman dikempeskan pada November 1948. 19 Desember 1948, 4 hari setelah Sudirman pulang dari rumah sakit, pemerintah Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Perjuangan gerilya Sudirman singgah di desa Tokawi, Kabupaten Pacitan. Di desa ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman menetap selama 9 hari. Saya berhasil menemui seorang pelayan Jenderal Sudirman dan mendengarkan kisah darinya. Mbak Hebro, bisa diceritakan bagaimana dulu hubungan Mbak Hebro dengan Pak Dirman? Mbak Hebro sing masaknya Mbak Dirman, ngeladeni Mbak Dirman, ngeliwetnya Mbak Dirman, nyambelnya Mbak Dirman. Yang boleh masuk kamarnya Mbak Dirman, ya aku iki sing mlebu yang gue Mbak Dirman. Nek dikongkon si Pak Dirman, Pak Pranolo tuh, nduk, ladenono Pak Dirman. Cerita tentang sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman mengalir dari wanita ini. Usianya seolah tak menghalangi ingatannya. Mbah Hebro telah menjadi pelayan Jenderal Sudirman sejak usianya masih 12 tahun. Mbak Hebro kan masuk ke dalam kamar Pak Dirman. Iya, masuk. Pak Dirman tuh suka kerja, Mbak? Enggak, Pak Dirman wis loro. Lorone wis nemen. Nek wong desa nemen Pak Dirman ki. Wis ora kuat mlaku. Mula digawakne tandu, Pak Dirman wis ora kuat mlaku. Berpindah dari satu desa ke desa lain menjadi pilihan terbaik Sudirman dan pasukannya selama bergerilya. Keamanan adalah alasan utama pindah. 1 April 1949, Sudirman beserta pasukan berangkat meninggalkan Tokawi menuju Desa Sobong. Rombongan menginap di kediaman Bapak Karso Semito, Dukuh Sobong. Jadi Pak, ini salah satu rumah yang sempat ditempati oleh Panglima Besar Sudirman? Ya, ini rumah ini menjadi markas komando gerilya Pak Dirman, sekaligus menjadi tempat tinggal Pak Dirman yang paling lama. Yang paling lama. Itu kira-kira selama berapa hari? Ini 98 hari. 98 hari. Dari sini kemana lagi? Dari sini beliau kembali ke Jogja tanggal 7 Juli 1949. Di sana ada markas lagi yang didirikan? Ini markas terakhir Pak Dirman. Oh, jadi di sini markas terakhirnya ya? Selama Pak Dirman memimpin perang gerilya. Tidak hanya singgah, Jenderal Sudirman dan pasukannya juga menyusun strategi gerilya di desa ini. Ini ada dipan, ada meja dan kursi. Ini dulu dipakai untuk meja rapat, untuk makan, untuk menerima tamu, dan untuk keperluan lainnya. Ya, hanya di sini. Strategi juga di sini ya Pak? Di sini, ya. Strategi di tempat ini. Setiap ruangan yang kami singgahi seolah mengajak kami kembali ke masa lalu. Siasat gerilya Jenderal Sudirman tidak sia-sia. Perjanjian Roemroyen ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia. Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta pada bulan Juni 1949. Presiden Soekarno memerintahkan Jenderal Sudirman kembali ke ibu kota. Sudirman tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Rakyat Indonesia menyambut kepulangannya. 27 Desember 1949, kedaulatan Indonesia diakui Belanda dalam konferensi meja bundar. Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Republik Indonesia Serikat. Sebulan berikutnya, pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhir di Magelang. Bendera setengah tiang dikibarkan. Republik Indonesia berduka. 30 Januari 1950, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta. Sudirman meninggalkan seorang istri, Siti Alfiah Sudirman, 4 putri dan 4 putra.
Setelah disemayamkan di Masjid Gede Kauman, jenazah Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Disinilah sang panglima besar terbaring dalam keabadian. Raganya memang sudah terkubur, namun semangat juang serta jasa-jasanya tetap membara di sanubari putra-putri bangsa. Bagi saya, Sudirman adalah father founding TNI yang menanamkan jiwa pantang menyerah. Kalau Sudirman bisa, dengan paru-paru yang tidak bisa berfungsi, maka kami pun bisa dengan kondisi fisik kami yang masih sehat walafiat seperti ini. Yang menunjukkan satunya kata dengan perbuatan, serta berbakti dengan bukti. Itulah Panglima Besar Sudirman. Tak hanya menginspirasi kehidupan masyarakat, perjuangan dan pengabdian Jenderal Sudirman dikenang dan diabadikan dalam berbagai objek. Namanya hampir tidak absen menjadi nama jalan utama di berbagai kota di Indonesia. Perguruan tinggi dan monumennya pun dapat ditemui di beberapa wilayah di Indonesia. Buku kisah kehidupan Sudirman ditulis, film perjuangan pun dibuat sebagai inspirasi. Inilah bukti bahwa semangat Panglima Besar Jenderal Sudirman tidak pernah mati bagi bangsa dan negara ini. Indonesia tanpa Sudirman adalah Indonesia tanpa perlawanan. Menelusuri kisah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, banyak hal yang dapat kita petik. Bahwa perjuangan bukan hanya sekedar memanggul dan mengangkat senjata, tetapi bagaimana perjuangan itu tersebut dapat dilandasi oleh keteguhan hati dan saling bahu-membahu dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Seperti pernyataan dari Jenderal Sudirman, bahwa kemerdekaan sudah digenggam, jangan dilepaskan. Dan hal itu dapat terwujud dengan bersatu berjuang bersama, jangan bertengkar. Demikian Pustaka Indonesia, sampai jumpa.